Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Masih Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Masih, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, di sini kita ada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa ketemu lagi di SBPK kita sekarang pas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga ya kita akan mengikuti CBP Camp yang rutin diadakan di Al-Masum ini setiap tahun. Pihak sekolah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan CBP Camp ini. Banyak jalur ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, CBP Camp ini diperkenalkan ya perguruan tinggi mana yang sesuai dengan harapan Anda, cita-cita Anda, dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. CBP Camp untuk kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 secara resmi Bapak buka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan perguruan tinggi negeri ini tuh kompetisi untuk mendapatkan jurusan yang kalian mau gitu. Jadi sesuaiin juga ya sama kemampuan kalian. Terus kalau misalnya kalian mau masuk perguruan tinggi yang paling favorit gitu, berarti usaha kalian juga harus disamain gitu, lebih di press lagi gitu. Betul banget. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi juga pasti ada strategi yang harus dibuat ya nggak sih? Betul. Gak sembarangan, bener-bener kayak di perguruan tinggi tuh kayak gak nyangka aja, kadang kita udah usaha, kita ngerasa usaha kita udah maksimal, ternyata kita nggak dapetin hasil yang memuaskan. Nah, itu tuh kayak perlu untuk berbagi cerita sama kakak-kakak alumni di sini. Nah, pada sesi sharing session ini, teman-teman bakal masuk ke breakout room sesuai rumpun pilihan kalian. Jadi untuk yang pertama ini kita masuk ke rumpun yang pilihan kalian yang pertama. Kalau misalnya ini baru dugaan aku sih, Kak. Kayak S1 aku ngambilnya jurusan biologi murni. Nah, nanti lanjut S2-nya aku ngambilnya pendidikan biologi gitu, biar ada ilmu pendidikan gitunya. Sampai sekarang ini belajarnya tuh banyak, masih umumnya gitu loh, biologi umumnya gitu. Tapi kita kalau di biologi murni belajarnya tuh lebih mendalami gitu loh. Misalkan ada pelajaran tentang struktur dan fisiologi hewan. Radinda nih alumni. Radinda ya dong. Misalnya praktikum online itu ya aku kasih gambaran aja misalnya. Jadi kita responsi, maksudnya pembahasan tentang bab itu yang mau di praktikumin misalnya di hari Senin. Terus sebelumnya itu kita udah nyiapin
di aku tuh disebutnya kayak logbook gitu. Kalau ya terutama di kimia gitu. Kalau di kimia tuh kan dia tuh lebih luas gitu dibandingkan di MIPA yang lain dibanding fisika atau MTK. Nah, kalau di kimia tuh banyak gak sih gitu praktik-praktiknya gitu. During the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. Misalnya tadi ya pertanyaan kedua ya, kalau ITS itu bukan cuma soal teknik. Jadi ada yang tadi yang udah dilihat di PPT juga mungkin kayaknya kecepatan gitu kan. Nah, jadi ada manajemen bisnis sama studi pembangunan itu ini itu ITS. Buat kalian semua, khususnya teman-teman yang memang mau berkarir di Al-Masum ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Masum memiliki perusahaan sendiri dan kita berafiliasi dengan perusahaan Al-Masum tersebut gitu. Udah banyak yang tahu perusahaan-perusahaannya ada apa aja, tapi untuk yang belum ngeh, mungkin teman-teman yang nggak terlalu ngeh sama perusahaan Al-Masum, saya akan men-share sedikit aja. Masa yang sangat penting, sangat krusial. Ini sudah Desember tanggal 17. Nah, nanti tanggal 4 sudah proses untuk SNMPTN itu harus mulai dijalankan. Oleh karena itu memang mesti kelas 12 ini bukan saja tahu apa yang akan menjadi pilihannya, tetapi harus tahu juga bagaimana proses itu harus berjalan. Menjawab apa? Pandang Rahmat. Pandang Rahmat dikunci. Alif boleh, Alif. Belum. Ya, jawabannya Kakak, ini jawabannya Bapak Anggi. Kelas saya. Kelas saya. Ya, boleh Alif. Survei. Yang sebelah kiri dari layar saya Bapak Reza Aprianto, guru matematika, dan sebelah kanan dari layar saya Bapak Riki Nawawi, guru bahasa Sunda. Oke. Lengkap banget nih jawabannya. Kenapa Anda yakin sekali Alif jawabannya itu, Bang? Ini teh Pak Mukhtar ngajar PKN. Waduh. Oh, kenapa begitu yakin Pak Mukhtar? Dijawab. Ukuran sepatu bukan? Kenapa ukuran sepatu? Kan itu U, ada huruf U. Terus kan itu ada kura-kura. Iya, kuranya satu doang kan? Satu aja gitu. Calon mertua. Apa? Calon mertua. Calon mertua nih katanya. Calon mertua. Kenapa calon nih? mertua tuh? Kenapa jawabannya calon mertua? Ya, itu calon mertua kan, itu balonnya itu kan diganti sama. Apa sih hari ini yang akan saya share gitu ya? Yang pertama, karena ini terkait dengan motivasi untuk merencanakan di masa depan, sehingga tujuan yang pertama dari materi ini adalah mengetahui apa itu manajemen diri. Lebih spesifiknya sebenarnya mengenal diri gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya ini Bapak siap, saya lihat di chat ada yang nulis Irham, inspiratif, amin. Soalnya pakai ada ketanya, ramah, humoris, agak maksa, merepak. Biasanya kalau agak maksa nyambung dengan merepak gitu ya. Coba mana ini Irham, yang mana orangnya? Irham. Ini Bu. Oke. Pasti banyak nggak sih tugas-tugas kayak presentasi, public speaking, ngomong-ngomong kayak gitu. Akhirnya tuh harus punya cara berkomunikasi yang baik. Benar, harus bisa public speaking yang baik nih. Gimana sih caranya nih biar kita menguasai hal itu? Dan yang udah kalian lihat, kita bakal ngobrol banyak juga tentang how to be a good communicator. Langsung aja ya, kita mulai ya. Nah, teman-teman, seperti yang udah kalian lihat, terpampang jelas ya, aura. Biasanya, ini jadi satu hal yang sering dilupain. Jadi apa sih keuntungannya dari kita memiliki kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang baik ya secara umum?
Yang pertama, ini karena aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi aku slide-nya bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya, pasti udah pada tahu lah ya artinya apa ya, nggak usah jelasin satu-satu. Nah, yang pertama itu ada better listener. Tentunya kalau kita bisa berbicara, harus bisa mendengarkan juga dong. Kemudian public speaking secara heteropili, dan satu lagi public speaking secara empati. Nah, kalau menurut kakak, jika menilik sisi efektivitasnya, itu yang paling bagus itu yang mana Kak? Soalnya kalau saya gimana sih Kak cara mencairkan suasana gitu setelah ada ada perdebatan atau keributan antar pembicara? Hari ini aku akan presentasi tentang building strong foundation to success, yang mana ini asalnya dari pengalaman aku selama dari SMA terus sampai ke aku sekarang kuliah di Korea gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad, alumni dari SMA Al-Ma'sum tahun 2017. Nah, di sini saya mungkin ingin berbagi sharing seputar pendidikan di Tunisia ya, bagaimana kehidupan di sana dan juga sistem pendidikan di Tunisia. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ainun. Saya alumni dari Al-Ma'sum dulu, SMP SMA Al-Ma'sum, dan alhamdulillah lulus tahun 2015, lanjut kuliah di Unpad sampai tahun 2019, dan alhamdulillah sekarang lagi nerusin master di Kwansei Gakuin University di Jepang gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana cara nge-manage waktu dalam rangka merealisasikan goal-goal kita saat kita bahkan nggak tahu apa kita bisa ngelakuinnya atau enggak dengan hambatan yang tadi. Terima kasih. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, teman-teman alumni yang Bapak juga banggakan, rekan-rekan guru, dan siapapun yang berkenan hadir di siang hari ini. Tanpa terasa, seluruh rangkaian acara sudah selesai. Tiba saatnya di penutupan, kita akan mengakhiri. Bapak berharap bahwa CBP Camp kali ini untuk Angkatan 22 sesuai dengan tujuan Bapak. Selain memotivasi, kalian menjadi generasi yang cager, bager, pinter, juga kalian lebih matang lagi, lebih siap lagi dalam menentukan pilihan ketika kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Ya, Angkatan 22. Berkarya melintas batas. Kita tutup CBP Camp tahun sekarang dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut aku, acara CBP Camp kemarin sangat menarik. Walaupun dilaksanakan secara online, aku dapat berdiskusi dengan kakak-kakak alumni yang sudah kuliah. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat. Saya dapat belajar banyak hal mengenai dunia perkuliahan, seperti memanage waktu, bagaimana organisasi di kuliah, bagaimana cara menghadapi dosen, karena dosen itu pasti berbeda dengan guru. Awalnya saya sempat ragu untuk memilih universitas mana yang saya akan masuki setelah saya lulus SMA nanti. Tapi setelah mendapatkan sharing dari kakak-kakak, saya jadi tahu banyak. Hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk masuk ke suatu jurusan yang saya inginkan? Lalu pelajaran apa saja yang akan saya dapatkan di jurusan tersebut, dan juga mengetahui prospek kerja dari jurusan yang saya inginkan. Aku sangat membutuhkan ini karena aku ingin berkuliah di luar negeri dan ingin mengetahui apa saja yang ada di luar negeri, apa saja bedanya dengan kuliah yang ada di Indonesia. Sharing dengan kakak-kakak alumni juga sangat bermanfaat, terlebih lagi bagi aku yang ingin masuk perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN, karena aku jadi lebih tahu seberapa besar peluang masuk PTN tersebut. Do something today that your future self will thank you for. Mungkin diksi itu tepat untuk saya sampaikan untuk University Fair ini. Saran untuk CBP Camp selanjutnya, mungkin dengan menambah narasumber atau pembicara yang berasal dari daerah-daerah dan universitas yang lebih bervariatif, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Doain aku juga ya guys, semoga tahun ini aku bisa masuk ke perguruan tinggi impian aku.
Jadi aku bisa sharing deh nanti ke adik-adik kelas. Terima kasih, bye.